Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham Abdul Robi dari Prodi PGSD. Hari ini saya mau bahas hal yang sangat penting nih teman-teman. Judulnya Pelajaran dari Sejarah Pancasila bagi Generasi Muda. Kali ini saya mau ajak teman-teman menelusuri bagaimana sebenarnya Pancasila itu lahir, dari siapa, dan proses apa saja, dan apa pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil buat hidup kita sekarang. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari awal ya. Tahun 1945, sebelum kita merdeka, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tahu tugas utamanya? Merancang apa saja yang dibutuhkan negara baru kita ini, termasuk merumuskan dasar negara. Nah, di sidang tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, banyak tokoh-tokoh hebat menyampaikan pendapatnya. Ada Muhammad Yamin, ada M.R. Supomo, dan yang paling terkenal adalah pidato I.R. Soekarno tanggal 1 Juni 1945. Saat itulah nama Pancasila pertama kali disebut dan diperkenalkan ke publik. Terus tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah Panitia 9. Hasil kerjanya disebut Piagam Jakarta. Di sini sempat ada perbedaan pendapat, terutama soal bunyi sila pertama. Ada usulan kalimat tambahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemulutnya. Tapi dengan persatuan seluruh bangsa dan beragam agama dan suku, akhirnya kalimat itu dirubah jadi ketuhanan yang Maha Esa. Supaya semua merasa diakui dan satu tujuan. Terakhir tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan, PPKI mengesahkan Pancasila secara resmi sebagai dasar negara Indonesia yang kita kenal sampai sekarang. Dari seluruh proses itu ada nilai besar banget yang terlihat jelas, nilai musyawarah, kompromi, dan persatuan. Bayangin ya, para pendiri bangsa itu beda latar belakang. Ada yang nasionalis, ada yang dari kalangan agama, ada yang dari daerah berbeda, tapi mereka saling mendengar, berdiskusi panjang, rela mengurangi keinginan sendiri demi satu tujuan, Indonesia bersatu dan merdeka. Itu bukti nyata sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pancasila itu lahir bukan dari paksaan, tapi dari kesepakatan bersama, supaya kita orang merasa punya dan dihargai di negara ini. Nilai ketuhanan juga sangat kuat. Kita sepakat negara ini berlandaskan Tuhan dan menghormati semua agama, tidak memihak satu golongan saja. Itulah inti kemanusiaan dan keadilan sosial kita. Nah, pertanyaannya, apa sih pelajaran buat kita anak muda zaman sekarang? Oke, yang pertama, Pancasila itu hasil kerja keras dan persatuan, bukan cuma slogan. Dulu orang-orang berdiskusi menurunkan ego demi kita semua loh. Sekarang giliran kita nih, di zaman medsos ini gampang banget kita beda pendapat, gampang marah, gampang memecah belah cuma karena beda pendapat atau beda pandangan. Nah, disitulah kita harus tiru semangat dulu. Beda pendapat itu boleh, tapi tetap satu tujuan. Yang kedua, toleransi itu kunci. Dulu mereka sepakat supaya semua aman dan diakui. Sekarang tugas kita menjaga itu, menghormati teman yang beda agama, beda suku, beda kebiasaan. Pancasila itu bukan cuma dihafal, tapi harus dijadikan sikap kita sehari-hari. Yang ketiga, musyawarah itu jalan terbaik. Kalau ada masalah, kita selesaikan dengan berbicara, saling mendengar, bukan pakai kekerasan atau kata-kata kasar. Jadi intinya, sejarah lahir Pancasila mengajari kita persatuan dan saling menghargai itu mahal harganya dan harus dijaga terus. Kita penerus bangsa
juga kita melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan para pendiri negara. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.